A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas tentang yang namanya wasiat. Wasiat di sini tentu nggak asing lagi dong di telinga kita. Ketika ada orang sakratul maut atau yang sudah meninggal, pasti yang ditanya, ada wasiat terakhir nggak bapak ini tadi sebelum meninggal. Nah, kemudian apakah wasiat yang kita bahas ini sama atau berbeda? Nah, di sini wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia, sesudah orang yang berwasiat tadi meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata waso yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Nah, jadi harta yang diberikan ini yaitunya diberikan ketika si mayit atau orang yang punya harta ini sudah meninggal. Nah, baru bisa dikeluarkan harta wasiatnya tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, secara sederhana, wasiat diartikan sebagai penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya. Nah, berdasarkan definisi di atas, dapat dirumuskan bahwasanya wasiat ialah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada seseorang yang lain semasa hayatnya tanpa adanya balasan dan berkuat kuasa selepas kematiannya tersebut. Sumber hukum wasiat ini juga sangat jelas. Yang pertama ada Al-Quran, kedua sunnah atau hadis, kemudian amal para sahabat, kemudian yang terakhir ada ijma' para ulama. Nas-nas Al-Quran yaitu wasiat didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang mana artinya yaitu diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi sudah jelas dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika kita serasa-rasa orang itu udah mau sakratul maut, apakah dia sudah berwasiat atau belum, kita harus memastikannya. Adapun rukun wasiat itu ada 4. Yang pertama pemberi wasiat atau bisa dibilang musi. Kemudian yang kedua ada penerima wasiat, bisa juga dipanggil muson lahu. Kemudian yang ketiga yaitu ada barang yang diwasiatkan atau muson bihi. Kemudian yang keempat ada kalimat wasail atau pelafasannya, atau bisa juga dibilang dengan akad. Nah, jadi pemberi wasiat adalah orang yang memberi harta warisannya kepada orang yang tidak mendapat bagian dari harta warisannya akibat dari halangan tertentu. Ada beberapa kriteria yang mana bagi pemberi wasiat tersendiri, antara lain ialah berakal, baligh, merdeka, dan kemauan sendiri. Jadi ketika orang berwasiat itu harus berakal. Kalau mereka tidak berakal atau sudah pikun, nah itu tidak termasuk kriterianya. Harus juga baligh, sudah dewasa. Kemudian merdeka, bukan lagi budak. Kemudian atas kemauan sendiri. Nah, zaman sekarang banyak nih paksaan-paksaan dari saudara atau keluarga untuk wasiat. Nah, itu tidak sah kalau ada unsur-unsur tersebut. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan kita tentang wasiat ini, teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.